Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ketua PBNU Kiai Haji Robikin M. Has, Sekretaris Ustadz Sultan Huda, Ustadz Bil Absar, Dr. Absar Abdillah Hadrawi, dan Kepala Madrasah Kader Kiai Haji Endin Sapihara, pengurus wilayah NU DKI, pengurus cabang seluruh DKI, peserta madrasah yang berbahagia. Allah memerintahkan Nabi Muhammad lewat Al-Quran agar membentuk organisasi. Allah memerintahkan Nabi Muhammad melalui wahyu agar Nabi Muhammad membangun organisasi. Namanya umat. Organisasi namanya umat. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Muhammad, saya jadikan kamu sebagai dan umatmu sebagai umatan wasaton, umat yang keren, umat yang modern, berbobot, berkualitas. Modelnya apa? Ini modelnya kualitas. Modelnya gini nih, kualitas. Di dalam Al-Quran tidak ada secara sharih, secara eksplisit lapal atau kalimat umatan Islamiyah. Tidak ada itu. Ada yang Al-Quran enggak? Apanya paling kulhu yang paling anas sih paling. Bagi yang hafal Quran silakan tanya yang hafal Quran. Atau Bapak dibacalah dari awal sampai akhir. Tidak akan kita jumpai dalam Al-Quran istilah terminologi atau sebuah nama, sebuah label umat Islam. Gak ada. Umat Arab gak ada. Yang ada umatan wasat. Kenapa? Karena Quran mementingkan kualitas, mementingkan bobot, peran, bukan label, bukan bendera, bukan formalitas, bukan legal formal, tapi bobot, isi, kualitas yang penting, yaitu peran wasatiyah. Peran wasatiyah. Kenapa umat wasatiyah itu dikehendaki Allah? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat. Litakunu hadirina fil mujtama syuhada 'alaihim, agar kamu hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa. Hadir sebagai apa? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan taqafiyan, peran peradaban. Syuhudan hadariyan, peran kebudayaan. Syuhudan madaniyan, peran sosial kemajuan masyarakat. Syuhudan yang paling akhir, yang paling belakang tapi penting, syuhudan siasiyan, peran politik. Penting gak itu? Penting gak? Penting tidak? Ya harus menang. Penting tidak? Ya harus menang. Syuhudan diniyan, peran agama dulu. Nomor satu yang paling penting itu. Peran apa? Dalam dakwah Islam, dalam membangun peradaban Islam, harus kita yang berperan. Masjid-masjid harus kita yang pegang. Majelis taklim harus kita yang pegang. Dakwah harus kita yang bicara.
Jangan percaya orang lain, nanti salah semua. Kalau kita dijamin benar, kenapa? Kenapa kalau orang kiai NU dijamin benar? Kenapa? Karena kita ikut yang benar, ikut para ulama. Ikut para ulama pasti benar. Quran yang mengatakan itu, bukan saya. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Dan surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Saya tunjukkan keenakan banget. Ayat sekian, surat sekian, enakan banget. Cari pasti ada di Quran ada. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al-haq kebenaran. Siapa yang tahu? Alladzina utul ilm. Kita mau bangun gedung harus mendengar nasihatnya insinyur sipil teknik. Kita mau bertani, kebun, kita harus mendengar konsepnya, mengikuti konsepnya insinyur pertanian. Kita mau membangun ekonomi bisnis supaya maju, kita harus menggunakan nasihat-nasihatnya, konsep-konsepnya ahli ekonomi, ahli perbankan, ahli perdagangan. Kita mau beragama yang benar, harus ikut, pasti benar. Pasti benar. Kalau kebetulan pasti salah. Contoh, singkat saja nih contoh. Kita ikut Imam Syafi'i saja gampangannya. Siapa? Siapa Mas Syafi'i itu? Yang jual bakso itu Imam Syafi'i ya? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abi Yazid bin Abdul Muttalib. Ketemu dengan Nabi Muhammad di kakek Syekh Abdul. Kalau Nabi Muhammad kakek ketiga, Imam Syafi'i kakek keberapa itu? Dari panjang lagi. Lahir kota Gaza Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Itu lahir Imam Syafi'i itu. Di Gaza Palestina, tempatnya Hamas. Dia wafat di Fustot, Kairo, Mesir. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Usianya pendek tapi jembar. Ada orang usianya panjang tapi sempit. Hanya lumayan pilkada atau pilpres satu suara lumayan. Nggak ada gunanya. Lumayan pilpres nambah-nambah suara satu. Ada orang usianya pendek tapi jembar. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, apanya Gus Dur 39, Imam Nawawi 45, Imam Nawawi 45 usianya. Karangannya Majmu' Syarah Muhadzab 24 jilid, Syarah Sahih Muslim 9 jilid dan lain-lain banyak sekali karangannya. Hanya 45. Imam Ghazali karangan sambrek-gambrek hanya 55. Saya sudah 66, enggak ada apa-apanya ini. Ya, lumayan tuh rame-rame lah. Daripada sepi lah. Nah, jadi usia itu manfaatnya usia itu bukan panjang atau pendek, tapi berkahnya atau manfaatnya, bukan panjang atau pendek. Bapaknya Gus Dur Kiai Haji Hasyim itu 39. 39. Nah, kata Imam Syafi'i, kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata saya. Saya nggak ada apa-apanya, saya hanya menyampaikan saja. Kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham agama Islam yang benar, harus menggabungkan antara nas dan akal. Antara nas isinya Quran dan hadis, akal isinya ijma' dan qiyas. Quran, hadis saja, nas saja, nanti eksklusif, jumud, bisa-bisa radikal. Kalau hanya nas saja. Akal saja nanti liar, liberal, karpe dewe, semuanya sendiri. Kalau akal saja. Tapi kata Syafi'i harus dua-duanya. Nas dan akal. Nah, nas yang pertama Al-Quranul Karim. Kalau kita yang paham agama Islam harus paham Al-Quran. Semua orang pidato enak, ceramah pagi-pagi di televisi itu. Mari kita kembali pada Al-Quran. Gampang ngomongnya. Nah, ngerti nggak itu maksudnya ya? Nggak tahu.
Yang ceramah di TV itu loh. Mari kita kembali pada Al-Quran. Ngerti nggak ya? Artinya itu. Jangan jauh dari Al-Quran. Umat Islam bisa hancur kalau jauh dari Al-Quran. Mari kita kembali pada Al-Quran. Ngerti nggak ya? Sadar nggak ngomong gitu ya? Apa maksudnya itu ya? Kalau kita betul-betul mau kembali pada Al-Quran, harus paham bahwa ayat Quran itu macam-macam, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah baku, ada ayat mutasyabihah yang masih samar, perlu ditakwil, perlu ditafsir. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah, muqayyad dengan syarat pemerintahnya baik. Coba satu rangkaian ayat tapi beda-beda. Atii'ullah wa atii'ur rasul mutlaqah wa ulil amri minkum muqayyadah dengan syarat. Ada ayat ammah, ada ayat khassah. Ayat umum, aqimus shalah kapan saja, atuz zakah kapanpun. Yang ayat khusus, ingin tahu ayat khusus? Ingin tahu nggak? Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu au kaffiranna anhum sayiatihim wa ladkhilannahum jannatin tajri tahtal anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan dibunuh dan terbunuh, langsung masuk surga, diterima bidadari, sudah telanjang bidadarinya, sudah siap pakai. Ini ayat khusus mas, ayat, lihat sabab nuzulnya, lihat konteks turunnya, lagi kayak gini dibaca lagi perkawinan, lagi restorasi kawin dibaca ayatnya ini. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, masuk surga, lagi perkawinan. Nah, ini khusus. Ceritanya Madinah diserbu oleh multi pasukan 10.000 dipimpin oleh Abu Sufyan dari Mekah. Sampai Nabi Muhammad bikin parit kondak pertahankan kota Madinah. Di dalam kota umat Islam 700 diserbu 10.000. Nah, musuh datang, sudah ada parit, masih ada beberapa kuda musuh bisa loncat masuk ke Madinah. Masih ada itu. Nah, di antara para sahabat ngeri, takut, minder, ngeri. Nah, turun ayat itu, keluar dari rumah, keluar, lawan itu musuh. Kamu mati atau kamu membunuh, kamu membunuh atau kamu terbunuh, surga balasannya. Jadi artinya umum apa khusus? Harus tahu gini nih. Ini tahu yang tahu gini orang NU, baru nggak tahu ini. Iya, namanya ilmu sifik namanya, nggak sembarangan. 4 tahun saya ngaji begini. Dikira 10 menit paham apa? Saya pun yakin Anda nggak paham, tapi hanya ingin supaya tahu ini loh ilmunya ulama. Saya cuma menyampaikan, bukan ilmu saya, bukan ilmunya ulama ini. Saya hanya menyampaikan. Ada ayat hakiki, ayat realistis, ada majazi, metafor. Ada metafor majazi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di arasy, ongkang-ongkang. Di first class kayak di pesawat first class itu. Bukan duduk mas. Istawa ay istaula, menguasai. Harus begitu. Namanya ayat metafor. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, kekuasaannya. Sama seperti kita ngomong Indonesia tangannya Pak Jokowi. Sama, bukan tangan kan? Ngerti kan? Namanya apa namanya? Majaz, metafor. Apalagi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di atas bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, bukan muka, zatnya. Kalau muka ditanya mukanya bulat atau panjang, jenggot apa enggak berjenggot?
Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat di mahsyar itu malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Spektur upacara apel hari santri apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik, yang datang perintahnya, bukan Tuhan sendiri yang datang. Apanya datang? Gini namanya majas. Ini nggak mungkin tahu ini kalau hanya mohon maaf, sarjana negeri, alias negeri tambah pesantren ya. Kalau pesantren ya. Tapi kalau nggak pesantren, sarjana negeri, alias negeri, yayan negeri lah. SAG, Masya Allah. Katanya jurusan tafsir, saya tahu bukan jurusan tafsir, bukan. Sarjana jurusan tafsir, bukan. Sarjana surat Hud. Punya satu surat tuh. Ya boleh mana? Boleh yang dosen YN nih mana? Kenapa? Bisa boleh. Nah, kalau kecuali kalau kuliah dan tinggalnya di pesantren, beda lagi tuh. Ada usaha meningkatkan kualitas. Nah, ada ayat nasikhah yang menghapus, ada ayat mansukhah yang dihapus. Dan masih banyak lagi nih, cuma sekilas saja ini. Kalau dari sisi bahasa, sisi balaghah, waduh banyak sekali. Sisi dilalah, panjang banget bicara ini. 4 tahun. 2 tahun, 4 semester, 2 tahun. Ya. Belum cukup pakai Al-Quran, harus kembali kepada hadis juga. Kenapa? Karena Quran itu sangat umum, sangat universal, sangat general. Undang-undang dasar lah, undang dasar. Kalau hadis undang-undang hadis itu. Contoh, Quran perintah sholat, aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimis sholat, 62 kali di Quran itu. Perintah sholat 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan secara jelas, tidak menjelaskan bahkan sama sekali tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Gak ada. Di Quran gak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak? Betul? Benar nggak ada? Yakin nggak ada? Nah, baca cuma kulhu, falaq, nas, fatihah, alif lam mim, ayat kursi, al-jawab, Muhammad, Rasulullah, Muhammad Al-Hadir, Al-Fatihah, kurang baguskan. Ya, penting. Kalau nggak ada kehadiran, nasinya berkat, siapa yang makan? Dilestarikan, saya berkat kesari. Di Quran tidak ada penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada. Maka harus kembali ke hadis. Di hadis ada furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis Al-Quran. Maka kita harus kembali kepada hadis. Harus. Tapi hadis itu macam-macam dari sisi kualitas. Ada mutawatir, mala yuhtamalu fil kidh wal khata'. Hadis marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi kidh wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, itu mutawatir. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz. Yang keempat, hadis ahad. Itu baru kualitas hadisnya, belum dilalahnya. Ada qat'iyyul wurud, qat'iyyul dilalah, ada qat'iyyul wurud, dzanniyyul dilalah, ada dzanniyyul wurud, dzanniyyul dilalah. Kalau enggak nyata enggak paham. Belum lagi tajam, seberapa tajam isinya hadis. Yang paling tajam kalau redaksinya amarona Rasulullah. Rasul perintah kita begini. Nahana Rasulullah. Rasul melarang gitu, itu paling besar. Nomor 2, kunna ma'a Rasulullah nas'alu kadza. Saya bersama-sama Rasulullah mengerjakan ini. Yang ketiga, ra'aitu atau syahadtu Rasulullah yang kadza. Saya melihat Rasulullah melakukan. Nomor 4, an Rasulillah sallallahu kalender.
itu hadis. Sudah ada Quran, sudah ada hadis sebagai nususun muqaddasah, nususun diniyah, nususun muqaddasah nahtirmuha. Belum cukup. Kata Imam, bukan kata saya, bukan kata saya, kata Imam, akal harus dipakai. Apa? Akal ada dua. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Ada dua, qauli dan sukuti. Qauli artinya ulama mengatakan ya saya setuju ini. Ada yang sukuti, diam tak setuju. Perawan kalau ditarik kan itu kalau Jinang, kalau dia berarti setuju kan perawan itu ya. Apa perawan sekarang beda dengan dulu ya? Dulu itu kalau garis lawan terang-terang dia mau. Nah, yang akal individu, akal sporadis satu-satu sendiri namanya kias analog. Apa hasilnya ijma? Apa produknya ijma? Hasilnya ijma babu. Kita tahu caranya sholat, kita tahu komponennya sholat ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Komponen sholat ada 17. An-ni at-takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam istata'a, takbiratul ihram, niat, berdiri bagian mampu, qiraatul Fatihah, baca Fatihah, ar-ruku, tumaninah, itu 17. Dari mana itu? Bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama. 4 sepakat sholat seperti itu. Saya bilang, ya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya saya sholat harus Islam, harus balik, harus berakal, suci dari hadas besar, hadas kecil, hadas besar, suci dari najis badan, pakaian dan tempat, harus sudah masuk waktu. Gak ada hadisnya itu. Dari apa itu? Dari mana? Jawab yang keras. Dari mana? Oleh karena itu kita harus taklid. Apa? Kita harus ikut imam. Gak bisa kita tarik sendirian. Kalau ada orang pidato, tidak usah takut pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Oke. Setelah pidato dia sholatnya bagus. Kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali Ustaz. Takbirnya, Fatihahnya, rukuk sujudnya, salamnya, belajar dari Ustaz, dari ayah saya, dari ibu saya dari kecil, dari Ustaz saya. Itu namanya taklidan. Dari ayahnya, dari ibunya, dari gurunya, itu dari kayaknya, mentok pada Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah punya guru namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit, pemimpin penulis wahyu. Menulis Quran itu Zaid bin Thabit pemimpinnya. Anggotanya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali. Anggota itu Muawiyah, pemimpin penulis wahyu. Nah, Imam sahabat Khorijah yang muridnya Rasulullah. Wah, jelas. Dari kita Imam Syafi'i berarti ikut Rasul. Nah, ada lagi yang ngomong kita tidak usah takut pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Ketika sholat bagus kita tanya, dari mana bisa sholat Ustaz? Wah, saya belajar sendiri langsung Quran dan hadis. Wallahi, saya bersumpah, wallahi bohong. Wallahi, ada orang zaman sekarang sholat langsung belajar hadis. Wallahi bohong. Tidak usah takut pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari, top sudah. Saya juga tahu, masa saya ketemu BU gak tahu Imam Bukhari paling top. Saya juga tahu bahwa muhaddits, ahli hadis paling nomor 1 adalah Imam nomor 2 Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Ahmad bin Hanbal. 10 orang itu ahli hadis. Saya juga tahu Imam Bukhari nomor 1. Tapi ente nggak tahu di tas. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam
Bukhari wafatnya tahun 256. Syafi'i berapa? Lupa sudah tadi. 204. 200. Imam Bukhari 250. Imam Bukhari ngaji para Syafi'i. Jadi kalau itu hadis Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin muridnya Syafi'i. Ya udah hadisnya Imam Abu Daud. Abu Daud itu punya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan punya Syafi'i. Ayo mau apa? Ya, kalau ikut Syafi'i silakan, ikut Samudra silakan, bebas-bebas saja. Nah, sekarang kias. Kalau kita tidak pakai kias, nggak bisa ngapa-ngapain. Kias ada 9. Kias ada 9 Pak. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Sifroi, Tamtili, Sutobi, Syahri, dan Iqna. Pertama Burhani dulu. Kias fakta. Ayo. Sabu-sabu haram apa halal? Nggak ada Qurannya tuh. Ada Qurannya ada. Inna sabu haram. Ada. Para Rasulullah SAW as-sabu haram. Bukhari ada. Tahu haram? Pakai kias. Kalau kias nggak mungkin kita bisa menghukumi. Faktanya sabu-sabu itu memabukkan, merusak akal. Sama dengan Homer. Ini fakta ini Burhan. Burhan apa? Fakta. Ada muskir, ini barang memabukkan. Kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan namanya Homer. Kullu khamrin haram, setiap Homer itu haram. Fahada haram. Namanya kias. Yang keras, jamnya keras. Kias. Coba kalau nggak pakai kias, ayo. Tidak usah pakai kias, ijma dan kias. Ayo sabu-sabu haram atau halal. Dari mana haramnya? Kan sama dong Homer. Ya namanya. Wah, kalau saya layani kode goblokin. Yang ada orang ngomong gitu misalkan, gak usah ijma kias. Sabu-sabu haram dari mana? Kan sama dengan Homer. Gue jawab, kan sama dengan Homer. Itu ente menggunakan. Panggil banget kadang-kadang ini. Ada kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Nah, ada di Quran itu sudah dilarang. Di Quran tidak ada larangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Nempeleng anak yatim, enggak ada itu. Yang ada wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa ammal yatima fala tanhar fa ammal yatima fala tanhar. Jangan bentak-bentak dan ngomong kasar pada ayah ibu. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong, sempelin aja apa-apa. Nah, harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ucap kasar saja haram, lebih-lebih tempeleng. Namanya kias apa? Aulawi, kias lebih-lebih. Ada orang Sunda nggak? Sudah ada nggak Sunda? Nggak ada orang Sunda nggak ada? Kalau dari Sunda namanya komoh deui. Nah, apa? Komoh deui. Ayo. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina. Apa yang haram ini? Apa yang dilarang ini? Mendekati zinanya. Jawab zinanya. Lebih-lebih gitu Pak. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina haram. Mendekati haram. Zinanya komodei. Namanya kias aulawi. Masih ada 7 kias. Nanti kalau ketemu lagi saya terangkan. 2 saja yang penting. Masih ada 7 lagi nanti kalau ketemu lagi. Jadi kesimpulannya bagi ahlus sunnah wal jamaah, bagi nahdlatul ulama, tidak bisa menjaga Islam dengan benar tanpa taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia. Kebetulan semuanya mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, sekarang akidah ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Coba. Nah, nggak hafal kayak itulah. Coba. Akidah NU itu
Asyariah itu Syafi'i, Asy-Syafi'i, Imam Asy'ari atau Maturidi. Ceritanya gini, Imam Asy'ari baca Quran dari awal sampai akhir. Kayak itu cuma kursi aja enggak, cuma Yasin, Waqiah sampai kotor kertasnya Yasin, Waqiah. Yang lainnya bersih kertasnya. Cuma Yasin, Waqiah yang kotor tuh, lembaran Quran tuh. Ya enggak, ya enggak. Ngaku saja ya enggak. Ya sama dengan saya. Imam Asy'ari baca Quran dari awal sampai akhir, bolak-balik, menjumpai sifat Allah dalam Al-Quran loh. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wallahu bikulli syai'in alim. Maha mengetahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa segala sesuatu. Rahman Rahim, Ghafur Rahim, Latiful Khabir, Hakim. Tidak ada sifat wujud di Quran itu, Pak, Bu. Tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Tidak ada itu. Baru dengar ya? Ayo ngajinya bolak-balik cicak kubur terus. Ngaji bolak-balik ngomong panakir, cicak kubur, apa gak bosan-bosan apa? Hari ini kita takwa kepada Allah. Dan kita bersyukur Rasulullah SAW menjadi akhirat, menjadi hari selamat, husnul khotimah, mendapatkan pertolongan dari menghadapi munkar nakir. Bola berkajinya itu. Pantesan perkaranya nggak masuk kayak gini. Itu sudah yang diceramahkan. Mari kita dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri yang bocor, dekatkan diri kepada Allah aja. Mari kita tingkat takwa di kepada Allah, takwa kiopo yang butuh takwa lah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Bersyafaat Rasulullah SAW, syafaat siapa yang butuh lah. Enggak tahu kita apa syafaat itu. Yang penting apa rutinitas tidak mau terus rutinitas mubalek bersama. Masya Allah, kita sampai senang berangkatnya. Iya, amin, amin ya robbal alamin, amin ya robbal, amin ya robbal, sampai 3 kali sampai. Ya Allah, dibohongi oleh mubalek. Kali-kali ngajian ilmiah, kali-kali, itu ya. Walaupun satu ayat yang ilmiah, dianalisis, dipahami. Pak Quraish Shihab dulu ngajar tafsir Al-Misbah itu satu ayat tapi ngaji namanya, nambah ilmu, bukan hanya sekedar. Semoga malam ini kita semua, alhamdulillah, malam ini kita mendapat nikmat dari Allah, nikmat iman dan diberi kesehatan. Paling senang kalau amin ya robbal. Alhamdulillah, sallu ala nabi. Oh iya, takbir itu adalah takbir itu adalah. Imam Asy'ari baca Quran menjumpai sifat-sifat Allah, Maha mendengar, Maha kuasa, Maha melihat, Maha alim, Maha hidup, Maha Ghafur Rahim, ampun kasih sayang. Tidak ada ayat Quran menegaskan bahwa Allah itu ada. Ya Allah ada apa enggak? Jawab, Allah ada apa enggak? Quran enggak ada itu. Ayat Quran enggak ada itu. Allah ada apa enggak? Pada Quran enggak ada. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasan otaknya menegaskan bahwa sifat Allah nomor 1. Kenapa? Karena Sami'un, Basirun, Ghafurun, Rahimun. Tidak sekali-kali Sami'un, Basirun, Qadirun, Alimun. Ya pasti ada. Tapi kan ngomong ada begitu. Kalau kita mikir nggak itu? Kita mikir nggak itu? Tidak sekali-kali Sami'un, Basirun, mendengar, melihat, Qadirun, Alimun. Ada dong. Masa Sami'un nggak ada? Itu kan pikiran kita. Tenang tuh. Kumaha teh gitu. Ngurusi amat. Masa bodoh. Imam Asy'ari gitu. Tidak sekali-kali Allah Sami'un, Basirun, Alimun, Qadirun, Rahmanun, Rahimun, Ghafurun, Rahimun, Hakimun, Latifun. Pasti wujud. Paham? Maka Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat Allah nomor 1. Jawab nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5, 6,
tujuh qudrah iradah dan seterusnya. Ya Allah, berjasa dari Mas Ari. Ikut nggak pada Mas Ari kita? Oh, dah. Satu lagi orang berjasa. Satu lagi orang berjasa. Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur. Apa jasanya? Tadi Mas Syafi'i luar biasa jasanya, Mas Ash'ari luar biasa jasanya. Coba sekarang Kiai Hashim apa jasanya? Nah, pada tahun belasan, 15, 16, 17 lah, Islam masih dipimpin oleh khalifah sentral di Turki, namanya Khilafah Utsmaniyah Ottoman, gitu ya, paham ya? Tapi wilayah-wilayahnya sudah dijajah semua oleh para kolonial. Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris, Aljazair, Tunis, Suriah, jajah Prancis, Itali, Libya jajah Itali, Indonesia jajah Belanda. Kolonial, imperialisme, kolonialisme. Sudah tahun apa? Tahun belasan. Kiai Hashim sudah ma'rifat. Kiai Hashim sudah tahu nih, bakalnya nanti khilafah akan bubar. Khilafah akan. Nah, kalau nanti khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri, maka jangan sampai di Nusantara ini, belum ada Indonesia waktu itu, di Jawa ini loh, Nusantara ini, jangan sampai menjadi negara yang sekuler, menjadi negara yang tidak beragama. Maka cepat-cepat Hashim Ash'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal, nasionalisme bagian dari iman. Sebabnya mengharmoniskan antara agama dan nasionalis. Anda beragama harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Ulama sedunia nggak ada itu. Sedunia, percaya nggak? Saya tidak. Saya di Timur Tengah 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Nggak ada ulama Arab merasakan kebulatan iman. Saking terkenalnya bahasa ini, maka pejabat banyak yang salah. SAG juga banyak yang salah itu. Dikira hadis, Nabi bersabda mencintai tanah air benar iman. Bukan hadis SAG. Langsung Ash'ari itu. Ya paham ya? Sampai mengeluarkan fatwa man mata li ajli watanihi mata syahidan wa man khana li watani halalun damuh. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, negaranya, boleh dibunuh. Itu Hashim Ash'ari fatwanya. Yo, namanya bugot, namanya apa? Bugot. Betul. Tahun 1924 Khilafah Utsman bubar. Yang membubarkan namanya Mustafa Kamal Atatürk. Siapa? Khilafah bubar. Mustafa Kamal mendeklarasikan berdiri negara publik Turki modern. Nah, hanya Turki saja sekarang itu. Wilayah-wilayah lain terserah kamu sana. Wilayah-wilayah khilafah, Mesir, Sudan, terserah kamu sana. Kemudian saya ini membebaskan Turki dari khilafah. Paham ya? Tahun 24. Tahun 30 berdirilah partai politik pertama di Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Pendirinya namanya Mitchell Aflaq, beragama Kristen Ortodoks dari Damaskus. Menggembleng pemuda-pemuda Arab dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Wahid Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Suriah, Abdul Qayyum Qasim, Hafid Asad, Muhammad Qaddam, Al-Sayyid. Dari Mesir, Syekh Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair, Hawar Boumediene bin Bella, Houthiyah, Syadid bin Jadid. Dari Tunis, Habibur Gheba. Dari Sudan, Ja'far Numeri. Gembreng kader melawan penjajah dengan semangat apa? Nasionalisme, sosialisme, sekuler. Apa?
nasionalisme kaumiyah waktunya, sosialisme istirokiyah, sekuler ladiniyah. Sekuler itu bukan berarti anti agama, tapi nggak ngurus agama. Pemerintah yang tidak ada ngurus agama namanya sekuler. Kalau anti agama ateis namanya. Jadi enggak, boleh beragama tapi program yang pemerintah nggak ada, agenda agama nggak ada. Masjid loh, atau kementerian agama nggak ada. Sekuler namanya. Udah ya, itu gemblengan. Siapa namanya tadi? Ana lupa. Siapa namanya? Michel Akhlak. Biasanya namanya Soekarti, Toto. Mereka yang digembleng aktif lawan penjajah. Nah, dah ya. Tahun 35 pertama kali ada partai politik Islam namanya Ikhwanul di Mesir, yang mendirikan namanya Syekh Hasan Banna. Ulama bagus beneran. Tahun 42 beliau bekerja keras membangun pemuda-pemuda muslim, aktivis muslim, atau ranting-ranting di desa-desa. Tapi yang tidak moderat, nggak radikal. Tahun 42 ada aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri. Banser bakar bendera lah, gitu lah. Ada aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri namanya An-Najrasi, Perdana Menterinya itu. Ketika waktu itu masih Raja Farouk. Hasan Banna nangis. Syekh Hasan Banna menangis. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Hakikatnya bunuh saya kamu. Bunuh Ikhwan malah. Betul. Tahun 44 Hasan Banna dibunuh oleh tentara Inggris. Dibunuh. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Enggak, saya ulang. Dikira saya kepodor, jadi ulang enggak? Yang mengganti Syekh Hasan Banna namanya Sayyid Qutb. Apa namanya? Dengan teman-temannya, adanya Muhammad Qutb, Muhammad Ghazali, Said Sabiq, Yusuf Qaradawi, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilsani, Said Hawa, Hasan Urabi. Ini pengganti kader-kader Ikhwan. Said Qutb menulis buku namanya Ma'alim Victory. Namanya Petunjuk Jalan. Isinya bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, bukan primitif. Dia itu maknanya sistem. Jahiliyah sebuah sistem selain khilafah, namanya jahiliyah. Kalau sistemnya bukan khilafah, namanya tidak apa-apa isinya. Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Sekulerisme, jahiliyah. Liberalisme, jahiliyah. Nah, yang parah, nasionalisme itu jahiliyah. Maka partai politik itu jahiliyah. DPR itu tauhid. Nggak paham nggak? Nggak paham nggak? Ini pertama kali orang nulis panjang sejarah Islam, baru ada orang nulis kayak gitu. Baru ada orang mengatakan bahwa jahiliyah itu sebuah sistem. Nah, akhirnya gerakan Ikhwan radikal tahun 65, tokoh Ikhwan Muslim 6 ulama digantung oleh Jamal Nasir dan Jamal Nasir di medan Tahrir Square. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Masjid Tsani, Hasan Hudaybi digantung, dibubarkannya Ikhwan melahirkan 3. 1. Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa? Gimana pendapatnya ini? Takfir Hijrah. Yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Semua orang kafir kecuali kami yang kafir, kecuali mereka saja yang kafir. Asy-Syekhul Azhar dan Syekh kafir. Ulama-ulama Al-Azhar kafir. Yang hafal Quran kafir. Yang rajin sholat tahajud, rajin sholat duha kafir. Apalagi yang hafal Quran kafir, para kafir, kecuali mereka yang kafir. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Inilah terorisme di Mesir. Kemudian
membunuh Menteri Agama namanya Syekh Husain Zahabi, membunuh wartawan senior namanya Yusuf Sibai, puncaknya pada tanggal 3 Oktober 81 membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat di Mesir. Kemudian mereka ditangkap, dikejar, lari semua, sembunyi di gurun Sinai, di gua-gua di Sinai. Sulit untuk menghabisnya. Kemarin 3 bulan atau 6 bulan yang lalu ngebom masjid di Rafah Aris. Ngebom apa? Sholat Jumat dibom. Orang jaksa orang lagi di voting dibom pantas ya? Lagi sholat Jumat dibom, mati 380. Berapa? Kafir. Lagi sholat itu kafir. Paham nggak? Namanya apa? Jawab apa namanya? Di Indonesia ada nggak? Ada. Muhammad Abdurrahman. Semua orang kafir, kecuali mereka yang nggak kafir. Takfiri namanya. Nah, Bubai Ikhwan menumbuhkan takfiri, dan satu lagi melahirkan Hizbut Tahrir. Apa? Di Indonesia ada, masih bergerak sampai sekarang. Mereka yang mengembalikan khilafah, nation itu salah semua. Negara-negara nasional itu salah. Yang ketiga, melahirkan yang Islam. Di universitas perguruan tinggi namanya tarbiyah, namanya di ITB, IPB, Unpad, Undip, ITS, Riau, study club, kumpulan diskusi tarbiyah. Nanti instrukturnya namanya murabbi. Kalau ketemu namanya liko, kalau satu sama panggil aki, ukti, ikhwah, akhwat, itu aja batalnya, cuma nggak ada lain. Hijrah, tobat tadi pakai cadar. Saya sudah bertobat, cadar. Kamu kapan bertobat? Kamu kapan pakai cadar? Cuma itu aja yang mereka. Nah, yang didiskusikan di situ kitabnya saya tutup namanya Ma'alib Bittori. Apa namanya? Nah, ini hasil mereka ini nanti setelah tamat dari ITB jadi pejabat di Telkomsel, Indosat, PLN. Makanya banyak sekali di kawasan itu yang cenderung radikal. Paham betul? Nah, NU nggak ngurusin. NU itu kerjaan udah banyak. Ngurusin apa? Ngurusin manaqib, taklim, haul, apa tahlil, yasinan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, banyak sekali. Belum madrasah, universitas, rumah sakit, pesantren. Udah habis waktunya NU ngurus itu. Belum sampai menjamah mereka, belum sampai masuk ke perguruan tinggi seperti itu belum. Apa ya? Muslimah, Ansor, Padramsa, Banser, Kepulauan Hufaz, Tabaroh, Pergunung, ya Allah, Isnu, udah Sardu Busi, diurus banyak sekali udah. Asal juga tiap bulan ada acara. Qaul Akbar untuk Beli Jelani, nggak tahu berapa Beli Jelani artinya tahun berapa, nggak tahu mana Qaul Akbar untuk Beli Jelani. Kalau keberapa nggak tahu itu, ya tahun berapa nggak tahu itu. Yang penting ada acara besar, undang balik terkenal, namanya Qaul Akbar Syekh Abdul Qadir. Tahu berapa wafatnya? Sembuh. Qaul Akbar Beli Jelani. Nah, jadi kesimpulannya, betapa bedanya antara Timur Tengah dengan kita. Timur Tengah nasionalismenya dari orang luar, dari bincang akhlak, orang Kristen, sekuler. Kita nasionalis dari Hasyim Asy'ari. Beda tidak? Jadi nasionalisme kita nasionalisme religius yang sudah kental dengan agama. Itu cerdasnya Hasyim Asy'ari. Begitu pula cerdasnya para wali songo, para aulia dulu. Karena gini, kalau di Arab masyarakatnya belum berbudaya, belum maju. Kita huruf lahir Islam, baru dimulai dari Islam itu majunya. Kalau di kita tidak, di kita ada Majapahit, ada Pajajaran, ada Sriwijaya, sudah maju, sudah punya budaya, punya peradaban, punya ilmu lah sudah. Datang Islam, maka Islam datang di Indonesia ini menyatu dengan budaya, menyatu dengan kecuali yang bertentangan syariat.
hubungan seks bebas, minuman keras kita tolak. Selama 13 tahun yang sehat kita terima, bahkan budaya kita jadikan infrastruktur fondasi agama. Contoh, contoh yang gampang. Sarung, kopiah hitam, batik, agama budaya. Untuk sholat, bagus enggak? Untuk ngaji, untuk zikir, bagus enggak? Yang jahat, yang konyol, gamis, kopiah untuk demo. Orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 10 hari dimelekin, dibegadang-begadang karena roknya belum hilang di rumah kata mereka. Akhirnya apa? Remi, kaplek, adu jago. Siapa agama Islam 3 harinya tetap, 7 hari tetap, 40 hari tetap, tapi diganti dengan baca Abdul Dzikri Fa'anahu Lai. Bagus apa enggak? Beduk. Ternyata itu musik itu, goyang awang itu. Beduk itu goyang awang itu tadinya. Oleh kiai-kiai diterima untuk mas. Bagus enggak? Ada lagi. Orang Jawa agamanya Hindu, orang Hindu itu masuk 4 kasta, 4 kelas. Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Sudra, Waisa. Nah yang Sudra, Waisa yang sampai ini nih, yang kecil nih, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu aku, gak boleh cakap Satpol PP loh. Ingsun itu raja, kalau kita lihat nih, kawulo alit budak kecil. Ingsun gak boleh, raja itu ingsun itu. Ulama datang ngajar Islam, nawaitul wudu'a, niat sopo, ambil air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo, nawaitul sopo, niat puasa sopo. Kaget orang Jawa. Seumur-umur baru kali ini bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, kiamat kurang 2 hari belum bisa ngomong ingsun. Kalau nggak masuk Islam, akhirnya berbondong-bondong masuk dengan masuk Islamnya masyarakat Jawa meninggalkan Majapahit. Majapahit rajanya terpaksa masuk Islam. Brawijaya kelima terpaksa masuk Islam karena akhirnya masuk Islam semua. Bubarlah kerajaan Majapahit, hilanglah kerajaan Majapahit, selesailah riwayat Kerajaan Majapahit tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dibom. Apalagi dibom, takbir aja nggak ada itu, nggak ada wali songo takbir, nggak ada wali songo takbir. Wali songo kalau masuk desa ya, wali songo kalau masuk desa, di situ misalkan nggak ada air, marau, ayo berdoa yuk, nggak ada air. Ini yang mendapat air bukan saya, Tuhan namanya Allah. Begitu caranya. Masuk desa lagi, banyak penyakit, kanker, menular ya, penyakit menular. Ayo doa pada Allah yuk, sembuh, hilang penyakitnya. Bukan saya loh ya yang menghilangkan, Tuhan namanya Allah. Tuh. Dari artinya apa? Ulama atau para aulia adalah qudda dari ummah, pelayan bukan takbir, begitu bukan, gak ada itu. Coba baca sejarah wali Songo, baca sejarah wali Songo. Ada Agus Wali Songo karangannya Agus Noto atau apa lah, Babat Cirebon ada itu. Nah, ada wali Songo masuk desa takbir. Nah, inilah termasuk hubbul wal iman Haji Asy'ari. Itu adalah merupakan gabungan antara agama dan budaya. Antara agama dan hubbul iman. Inilah yang saya maksud Islam Nusantara. Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang bermartabat, anti kekerasan. Coba di Afghanistan itu sudah 40 tahun kan sudah 40 tahun sampai sekarang. Podo Islami, sama-sama Islamnya. Di Irak sudah 1,5 juta bom orang mati, bom meledak. Kalau ada bom itu, kalau ada bom sudah nggak jelas siapa, untuk apa, targetnya siapa. Yang penting yang jelas ada bom, yang mati 20, 30, 50. Nggak tahu siapa pelakunya, untuk apa. Di Suriah, waduh, Suriah itu ada Wahabi, ada Salafi, ada Jabhat Nasrah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada apa lagi? Ikhwan Muslimun di Suriah.
Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh, tadi ngajar di masjid, bukan lagi kampanye, bukan. Bukan lagi nomor 1, bukan. Lagi ngaji, dibom, mati semua. Mau di Indonesia seperti itu? Mau di Indonesia seperti itu? Lagi ngaji, bom mau. Mari kita pertahankan prinsip-prinsip Ahlussunnah Jamaah, ulama, Islam yang ramah, Islam berakhlak, Islam berbudaya, Islam saling menghormati satu sama lain. Gitu ya. Di Irak pernah terjadi. Sholat Jumat penuh. Selesai sholat, sebagian pulang ke sana, sebagian pulang ke sini. Jam 2 pulang. Tadi sholat bareng tadi. Jam 2, apa mau di Indonesia seperti itu? Ya kalau kita paling bertengkar lah paling ya. Bertengkar paling. Di sana perang. Begitu pula Yaman. Begitu pula Libya menyesal. Orang Libya menyesal menggulingkan Muammar Gaddafi. Waktu Gaddafi walaupun dia kejam dalam berpolitik, tapi sejahtera rakyat. Sekarang pada menyesal. Harga pangan mahal, harga mahal semua. Gaddafi digulingkan. Dengan dimulai dengan bendera yang seperti itulah dari dulu. Dimulailah pemberontakan di Suriah, di Libya, di Irak, dengan bendera yang kita kenal itu. Jangan dibakar, dirampas saja. Jangan dibakar ya, dirampas saja. Apa? Dibakar, dirampas, diserahkan ke Pol, jangan di. Para a'immah, para ulama laqad ajma'al a'immatul arba'ah anna kitabata kalimat tauhid makruh. Ulama sepakat menulis kalimat tauhid di sembarang itu makruh. Kopiah saya nih, saya tulis la ilaha illallah, makruh. Baju saya dan kaos saya makruh. Makruh itu nulisnya. Kalau kopiah ini jatuh di WC, kalau kopiah ditendang oleh cucu saya, kalau kaosnya masuk ke WC menjadi haram. Malah Syekh Utsaimin, Syekh Wahabi, Syekh Saudi, kan di uang Saudi saudara ada tulisan kalimat tauhid atau real di Saudi. Itu mengatakan makruh. Syekh Utsaimin, Syekh Wahabi sendiri makruh ini. Makruh itu nulisnya. Kalau sampai duit realnya itu dibawa ke WC, ke bawah ke WC, jadi katanya bendera Rasulullah. Rasulullah tidak punya bendera. Saya baca sejarah Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibn Athir 13 jilid saya baca. Jangan bohongi saya lah. Jangan sembarangan. Rasul tidak punya bendera. Gak ada di depan masjidnya Rasul ada benderanya. Bendera itu kalau perang yang besar namanya liwa, yang kecil namanya royah. Yang royah di pucuknya tombak, yang liwa di markasnya komandannya. Tidak ada tulisannya. Warnanya tidak jelas. Pernah putih, pernah hitam, pernah merah, pernah kuning, pernah abu-abu. Perang Bani Mustalik warnanya merah, perang Bani Islam warnanya kuning. Siapa sejarah? Jangan sembarang dengan saya. Jadi kita punya prinsip harus kita pertahankan. Yakin. Ayo kita bareng-bareng ini ya. Nahnu ashabul haq. Ayo. Nahnu ashabul haq. Nahnu ashabul haq. Al-haqqud dini wal haqqul wafon. Kami pemegang kebenaran. Benar dalam beragama, benar dalam berbangsa dan bernegara. Tapi sayangnya walaupun kita sudah ashabul haq, belum ashabul qaror, belum pemilik kebijakan. Paham nggak? Kita ini the owner of the truth, saya bilang the owner of policy. Kita masih belum ashabul qaror yang mengambil keputusan, belum. Kalau mau kira-kira ashabul haq dan ashabul qaror harus paham tidak? Kalau ashabul haq saja sekarang kita ashabul haq. Sekarang kita ashabul haq.
Dia bukan ashabul qaror. Gak menentu, bukan penentu, bukan. Apalagi mau bicara PBB, membela Rohingya misalkan, membela Palestina misalkan. Ketua NU ngomong di PBB, ya, siapa kamu? Ngapain kamu? Mengutuk Israel, membela Palestina. Siapa kamu? Mengutuk Rohingya Myanmar, terhadap apa? Rohingya. Siapa kamu? Tapi kalau yang pidato itu presiden atau wakil presiden, harus ashabul qaror. Paham betul? Paham tidak? Alhamdulillah. Saya kira itu saja, sudah ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Ini tidak cukup sekali kalau saya ngomong. Ada 2 kali pertemuan lagi, lebih luas lagi. Yang penting itu saja ya. Saya yakin benar ya, yakin benar ya. Yakin kita ini ashabul haq ya. Yakin enggak? Kenapa? Kita itu yang benar. Ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Asy'ari, ikut Kiai Hasyim Asy'ari, pasti benar. Ikut orang benar. Tapi tinggal kita yang belum ada ashabul qaror, belum memegang kebijakan. Syukran adumtum fil khair wal barakati wan najah wa yahfazkum jami'an min ahad wal afat akul ba'dikum min fihi salah wal khair wa huwa al-muttaqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.